Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat-sahabat kajian budaya semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup dan kesuksesan. Dan pada kesempatan ini pula kita akan mencoba membabar satu bilah keris yang termasuk langka ya, karena dulu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, hanya dimiliki oleh kesatria-kesatria pilih tanding, kesatria-kesatria yang merupakan puncak atau merupakan puncak kesatrian atau di garda paling depan ya, biasanya seperti itu. Pusaka apakah itu ya? Kali ini akan saya perkenalkan salah satu jenis pusaka sepuh ya, utuh. Dilihat dari warangkanya, ini warangka sepuh. Ya, pusakanya masih utuh dengan dapur pusaka, yaitu pusaka sepuh Pasopati. Pasti sahabat-sahabat pecinta pusaka Nusantara sudah tidak asing lagi dengan dapur Pasopati. Akan tetapi masih jarang sekali melihat dapur ini. Biasanya yang sering ada di lingkungan masyarakat itu jenis-jenis dapur yang bersifat umum, yaitu dapur jenis brojol, tilam sari, tilam upeh ya. Tetapi untuk jenis-jenis tertentu ini sangat langka, apalagi seperti ini. Dapur keris Pasopati. Bagaimana dapur kerisnya? Kemudian bagaimana makna yang ada di dalamnya? Sekaligus cerita-cerita yang ada di dalamnya. Kita akan babar terlebih dahulu untuk warangkanya ini. Ini adalah warangka sepuh ya, dengan jenis kayu timoho. Kita bisa melihat dari segi peletnya ini ya. Kemudian bagian tengah ini biasanya yang sepuh terus itu ini ada namanya, ini dari penyu ya, kulit penyu ya. Ini masih ada walaupun ada sebagian yang hilang. Akan tetapi masih ada ya, karena mungkin termakan usia seperti itu. Untuk pendoknya ini juga sepuh. Kemudian kita akan coba babar pusaka ini. Kita buka pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini adalah jenis pusaka sepuh dengan dapur Pasopati ya. Bagaimana ciri-ciri Pasopati itu? Ciri-ciri dapur Pasopati adalah ini, kita bisa melihat ciri khasnya antara lain pada kembang kacangnya ini pogok ya, atau kembang kacangnya itu tidak turun ke bawah, akan tetapi nengil, terpotong saja. Ini asli dari pembuatan awal seorang empu memang membuat jenis kembang kacang yang seperti ini ya. Kemudian ada jalannya, ada lambe gajahnya satu. Kemudian di bagian apa ini, sogokannya ini sogokan rangkap, depan dan belakang. Ada tikal alisnya juga, ada sogokannya rangkap ini. Kemudian ada gerenengnya.
Kemudian yang paling jelas ini gigir sapi. Jadi gigir sapi itu kalau dari samping ini terlihat seperti nyongol gitu. Beda dengan jenis-jenis tilam. Kalau tilam tidak gigir sapi, kalau ini gigir sapi. Pusaka ini masih belum diwarangi, masih original, berasal dari peninggalan warga ya. Jadi masih belum diwarangi karena original peninggalan warga. Kalau dilihat kemungkinan ini pamornya masuk pamor Wahyu Tumurun. Yang pasti ini adalah jenis pusaka sepuh utuh ya. Dari segi bilahnya ini bawah sampai ujung ini utuh semua. Kondisi utuh ini menunjukkan pusaka itu bagus dan terawat. Bagaimanakah filosofi dari keris Pasopati? Pasopati itu ada yang mengistilahkan pusakanya Arjuna. Sebenarnya pusakanya Arjuna yang namanya Pasopati itu bukan berbentuk keris, akan tetapi berbentuk ujung panahnya Arjuna itu sendiri ya. Akan tetapi kemudian karena keris ini bernama Pasopati ya, maka ada yang mengidentikan dengan nama kerisnya Arjuna. Seperti itu yang berkembang di masyarakat ya. Perbedaan pendapat ini ya kita hormati saja sebagai kekayaan budaya bangsa. Yang jelas Pasopati itu adalah dapur tersendiri yang mulai dibabar pada era Mataram Sepuh ya, oleh Empu Rahmadi. Empu Rahmadi membabar keris dapur Pasopati ini pada sekitar tahun 152 ya. Pada masa era Mataram Sepuh atau Mataram Hindu-Buddha, dan terus berkembang dapur Pasopati. Dapur Pasopati ini zaman dahulu hanya dimiliki oleh orang-orang yang merupakan kasta kesatrian. Jadi dia itu hanya boleh dimiliki oleh pemimpin-pemimpin pasukan, kesatria-kesatria kelas tinggi ya, atau pemimpin-pemimpin pasukan dan kesatria yang berhasil untuk memenangkan peperangan, itu kadang-kadang juga diberikan dapur Pasopati oleh kerajaan. Dapur Pasopati itu diistilahkan dengan pusaka lelananging jagat dan jagonging dewa ya. Apa maknanya? Lelananging jagat itu adalah lanang itu laki-laki, laki-lakinya jagat raya ini, artinya identik dengan masalah kekuatan fisik ya, yang menjadi pemenang. Kekuatan fisik yang menjadi pemenang diibaratkan dengan lelananing jagat, tidak ada lagi yang mengalahkan selain dirinya. Dan jagoning dewa artinya apa? Jago itu ya pemenang yang dijagokan ya. Dewa itu penguasa kedewaan. Artinya ini adalah pusakanya yang dijagokan dari kalangan dewata. Nah, ini merupakan pusaka yang termasuk pusaka-pusaka yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang menjadi lelananing dunyo atau laki-lakinya dunia atau orang-orang hebat
yang mampu menguasai dunia. Biasanya keris dengan dapur Pasopati ini memang hanya dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin, ya, termasuk dalam banyak pembahasan di kalangan pusaka itu diceritakan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang saat ini tahun 2021 ini menjadi Presiden Republik Indonesia, itu juga memiliki pusaka dengan dapur Pasopati yang dinamakan dengan Cahyobuwono, ya, termasuk keris ageman tayuhan dari Bapak Presiden Jokowi itu sendiri, ya. Sehingga keris-keris dengan dapur ini juga akhirnya banyak dimiliki oleh pejabat-pejabat negara seperti gubernur, kemudian bupati, camat, dan lain sebagainya, ya. Ini adalah filosofi dari dapur Pasopati yang merupakan keris pilihan untuk orang-orang tertentu, sehingga karena ini beredarnya tidak banyak, khusus, jarang ditemukan, menjadikan harga mahar dari keris Pasopati itu terbilang tinggi karena kelangkaan barang tersebut, apalagi barang tersebut sepuh dan utuh, ya, peninggalan-peninggalan para leluhur yang dulu pernah berjuang dalam menegakkan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, menjadikan negeri ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Ini adalah pusaka dengan dapur Pasopati, ya. Mungkin itu saja pembahasan kita dengan pusaka dapur Pasopati ini, ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Marilah kita saling memberikan wawasan. Ada kekurangan kelebihan, saling mengisi, ya. Silahkan komentar jika ada, berkomentar pada kolom komentar. Terima kasih. Kita masukkan pusaka ini ke dalam warangkanya kembali. Sekian dari kami, ikuti terus kajian budaya, ya, di channel ini. Kita membabar masalah keris pusaka sepuh, makna filosofinya, dan juga perkutut Katuranggan yang memiliki makna filosofi juga dalam kajian budaya Jawa. Terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.